yang belum saya sampaikan. Ada namanya Masjid Pemuda, Sejuta Pemuda Pak, di Bogor, yang viral gara-gara tidur, jamaah tidur. Itu Pak ceritanya, namanya Ustaz Akil, berangkat ke Masjid Raya Ampalah, belajar selama 1 tahun, pulang membuat masjid. Dia punya modal 1 juta. Nah akhirnya apa Pak? Enten tanah itu harga 2,5 miliar, di DP 1 juta. Dan yang punya tanah mau, ya sudah nggak apa-apa. Berjalan, masjidnya biasa-biasa saja. Nah pas nyari dana untuk itu, untuk pembebasan lahan itu Bapak Ibu, akhirnya buatlah namanya Marbot Camp, pelatihan takmir masjid, pelatihan marbot masjid di Bandung. Ternyata hasilnya tidak banyak dan tidak bisa melunasi. Sebelum Idul Fitri kemarin, ditagih sama yang punya tanah, aku jalur duit 500 juta, bingung, wah piye ngoyang ayu rono rene keliling Indonesia nggak dapat, akhirnya cuma di masjid saja. Ada orang mau mampir ketiduran di masjid, dibuka sama beliau, dikasih bantal, direkam, ya kok pas direkam diupload, yang nonton 100 juta orang. Pun setelah 100 juta orang disampaikan pembebasan tanah 2,5 miliar, yang kita butuhkan sekarang 500 juta. Sudah hamin 1 Idul Fitri dibayar tunai sama Gusti Allah 500 juta. Itulah sekarang jadi buku masjid, membangun masjid dengan modal 1 juta. Media sosial Pak, terus dibuat viral lagi, ada kucing dipakani viral meleh, terus ada kopi dikasih ke jamaah viral, yang nonton 200 juta, tidak sampai 1 pekan 2,5 miliar selesai. Sekarang pembebasan tanah di sekitarnya semuanya sudah dibebaskan, 1 pekan 8 miliar terima. Itu media sosial sekarang Pak, mengerikan ya. Tuh. Yang ketiga, di Masjid Raya Ampalah ada badan usaha milik masjid. Nah ini ada, baru saja Pak sebenarnya, ini baru 3 bulan ini. Karena memang kita tahu step-stepnya masjid itu, nek jenengan langsung mengadakan badan usaha tanpa masjidnya makmur, nggak akan bisa Pak. Masjid meh dodolan apa? Dodolan soto. Lah ora nek sing masjid meh dodolan soto sing tuku sapa? Nah maka syaratnya tadi, masjidnya makmur dulu, baru dibuat badan usaha. Badan usaha milik masjidnya ada Hydromat, ada apa niku Al-Falah Market, ada WiFi. Terus kita ada power di situ, pasang WiFi di desa-desa. Nah 1 bulan bersihnya 15 juta ke Masjid Raya Ampalah. Hydromat jualan air isi ulang itu loh Pak. Nah, itu kan kita karena sudah punya binaan banyak. Masjid Raya Ampalah punya 25 masjid binaan di sekitarnya. Ada pula instansi-instansi, depan BRI itu yo pakai kita, KAI itu juga pakai kita, samping-samping dan lain sebagainya. Di sekitar situ itu instansi-instansi itu asatidnya asatid kita. Imam Masjid Raya Ampalah itu tidak hanya sekedar ngimami di masjid saja, tapi mereka harus tanggung jawab terhadap jamaahnya. Ya jamaahnya ada yang di rumah sakit, kita ke sana sebagai perwakilan Masjid Raya Ampalah untuk memberikan tausiah. Tiap hari Pak kita seperti itu. Jadi imam masjid jangan jenengan pikirkan mau ngimami tok terus balik terus dikasih gaji 2 kali UMP nak men. Banyak sekali kegiatannya Pak. Teng rumah sakit, dongake jamaah, nenek jamaah meninggal, nenek jamaah sakit, nenek jamaah tasyakuran, belum nanti instansi-instansi seperti itu. Mas kita punya apa niku? Kita punya pegawai pengen belajar Al-Quran, minta ya dari Masjid Raya Ampalah. Ya itu tiap hari Pak kita seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar ngurusi imam sholat saja. Nek wong imam sholat plus imam pun asmanipun imam sholat bukan imam masjid. Nah, itulah binaan-binaan kita itu tinggal kita klik saja. Pak, nanti airnya dari kita ya. Ngambil di Masjid Raya Ampalah. Ini semuanya untuk infak. Oke, boleh Mas. Rumah sakit, 2 rumah sakit sekarang, rumah sakit PKO sama RSUD, yang 1 harinya mungkin sampai 30-40 galon. Sudah selesai toh Pak.
karena masjidnya sudah makmur. Jangan masjidnya pakai ngopo-ngopo, urung ngopo-ngopo, urung enek jamaah ini langsung buat tutup. Maka sing nomor sekawan ini Pak, yang paling manjur. Saya lihatkan video dulu. Ini jawab ini kok kesentek waktu nih. Namanya SPD, spesialis pembaca doa. Yang pertama tadi namanya Bu Novita. Dia jadi donatur masjid, punya pabrik roti kecil-kecilan di rumah. Dari masjid kita bawa tim asatid beli 200.000 satu ekor ayam ingkung, satu box tahu bakso, satu box roti di packaging yang bagus. Bawa ke sana. Assalamualaikum Bu Novita, izin kami dari Masjid Raya Al-Falah mau silaturahmi. Alhamdulillah kami bawakan oleh-oleh. Plak. Dan yang kedua, mohon izin, kami membawa asatid dari Masjid Raya Al-Falah, imam-imam dari Masjid Raya Al-Falah. Niki ingin membantu mendoakan panjenengan. Jenengan punya hajat apa, kami bantu doakan. Dongake amin 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 amin. Pun 2 hajat sudah tertunaikan, selesai. Kami mohon izin untuk kembali ke masjid lagi. Gak usah curhat Pak. Biasanya kan takbir baru wah silaturahmi terus wah niki kekurangan dana ngeten. Nah, mboten sak. Niku mawon kasih oleh-oleh, dongake rampung pamit. Pak mohon izin Pak. Ah biasane Pak biasane. Mas sik sadurunge bali. Dapur sih ya. Enak gula kita karo duit 10 juta sekalian dibawa. Oh siap Pak. Nah, cair. Iya Pak, pancingannya itu memang harus bagus Pak. Jangan anggar arep nang omahe donatur nggone proposal. Aduh, gak. Nek anggar tatak-tatak assalamualaikum sama jero dino. Oh, gua proposal mesti tak lihat mesin ya. Nah, terus pakai strategi Pak. Nah, Pak Ketua Tambahan itu kan menyampaikan tahap saling memberikan hadiah maka akan timbul rasa kasih sayang. Sentuh hatinya maka dia akan mendapatkan keselamatan. Jadi seperti itu caranya Pak SPD. Didoakan, disilaturahmi, dikasih hadiah. Senang nanti Pak. Namanya Pak Zainuri, umurnya 61 tahun. Pas ketika beliau ulang tahun, Masjid Raya Al-Falah memberikan tumpeng harga 1 juta. 1 juta kan gede ya kan. Setelah subuh, jamaah semuanya disuruh untuk keluar masjid mendoakan beliau. Doakan ya Allah semoga tambahnya umur Pak Zainuri, tambah pula kebaikannya. Amin 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 amin. Amin. Rampung, potong tumpeng, disaksikan seluruh jamaah. Nangis Pak. Ya Allah, takbir masjid kok sampai seperhatian ini. Bojoku dewi lali kalau tanggal lahirku. Wes kene wae. Pak Kos, besok saya izin mau ke Jakarta. Nanti pulang saya bawakan 1 unit mobil. Saya mau titip uang 80 juta untuk Masjid Raya. Makanya Pak, takbir masjid niku ampun pelit. Duitnya dewe pelit apa meneh duitnya masjid pelit apa meneh duitnya dewe.
dijaga penuh ae. Angel tenan metune. Terus kalau kata Pak Ketua Takmir itu duit ya wis mlebu bendara takmir kok mlebu surga, gampang mlebune angel metune. Seperti itu. Ya Allah, ngoten. Pak Jazir itu menyampaikan, takmir masjid yang senang nabung uang itu namanya bukan takmir masjid, itu namanya pegawai BMT lagi nyamar jadi takmir masjid. Ini Pak duit takmir masjid yang pikirannya hanya untuk membangun fisik saja, duit infaknya dikeluarkan untuk membangun fisik saja, itu namanya bukan takmir masjid, itu pemborong bangunan. Yang dipikirkan itu jangan fisiknya saja. Sekarang kan sudah banyak Pak, fisiknya sudah bagus-bagus, tinggal orang-orangnya. Ada semata. Yang buat program kajian kayak bagi-bagi beras kayak apa-apa kayak biar jamaahnya mau ke masjid. Jangan hanya fisik, ganti plafon, ganti jendela, ganti pintu, ganti menara, ganti terus. Napa mulai sing ditumpuk-tumpuk niku tiap Jumat di umumke. Alhamdulillah masjid kita infaknya ratusan juta, puluhan juta. Orang-orang yang di samping-samping masjid tidak bisa makan, tidak bisa bayar SPP putra-putrinya. Dolim Pak, ada masjid seperti itu. Iya. Saya ngomong berarti terangkan. Lima waktu jamaah. Karena takbir kita S3. Takmirnya kan biasanya S1, S2, S3. Sepuh, sampun sepuh, kalian sampun sepuh sangat. Enten S4, enten S5. Sampun sepuh sangat S1 sambil sonjol-sonjolan. Sepuh bukan apa-apa sebenarnya Pak. Yang penting mindsetnya terbuka. Tua hanyalah umur. Yang penting semangatnya harus tetap muda. Gak apa-apa. Saya cocok sekali dengan Pak Abdul Mufti. Wah, saya cocok sekali dengan beliau. Beliau itu seperti Pak Kus, Pak. Walaupun ya umurnya sudah sepuh, cuman penalarannya, terbukanya mindset itu del. Oke Mas, nenek tanah rogo 400 juta, tak tuku. Pengen tak ambil badan usaha milik masjid, arep gawe iki, arep gawe. Nah itu loh. Pak Ketua Takmir itu seperti itu, Pak. Jadi nggak apa-apa umurnya sepuh-sepuh. Nah, cuman harus ada timnya tadi, anak-anak muda. Gampangannya enten sing dobrak, enten sing lulus. Nah, biasanya nek pun sepuh ngene iki harusnya yang dobrak Pak, pun jenengan sing lulus. Sing lulus sing dereti ojo ngene iki, ora sing engko ndak reget. Masjid sing koyo biyen bae yo ngene iki, rasa sing. Ya sudah, nanti mesinnya enggak maju-maju. Nah, harus ada pendobraknya, Pak, memang. Pendobrak memang harus ada di setiap masjid. Kalau enggak ada itu, ya masjid enggak akan bisa maju. Yang tadi yang semangat, yuk laksanakan apa? Mas, gawe kegiatan bazar durian. Oh ya Pak, masuk bazar durian di masjid. Gawe asik, laksanakan nambah. Oh siap. Buat bazar durian di Masjid Raya Al-Falah, buat flyer viral Pak, Masya Allah. Dalam 1 jam jualan durian habis 5 ton. Di masjid. Ini mungkin, ya itu Pak, pasti banyak nanti yang gak senang, ya banyak. Ya tantangannya banyak. Mungkin sih gak senang, masjid tak dodolan. Nah kemudian yang salah nih. Masjid tak dodolan haram, gak itu gini-gini. Nah ini bukan di dalam masjid, ini di halaman masjid. Nah di halaman masjid gak itu dodolan. Teng Madinah, teng Mekah nih kok, yang sekarang jadi halaman itu dulu untuk jualan semua Pak. Yang tidak boleh itu di tempat utama sholat. Nah itu tidak boleh untuk jualan. Tapi kalau untuk halaman masjid di zaman Rasul itu ya pusat peradaban, ya semuanya. Pendidikan ada di masjid, sosial ada di masjid, kepemimpinan, kepresidenan, pemerintahan ada di masjid, termasuk ekonomi juga ada di masjid. Semuanya pusatnya ada di masjid. Makanya dulu di zaman Rasul ya makmur tenan rakyatnya. Soalnya pusatnya di masjid. Nah maka mari Pak dari masjid
kita takbir. Matur nuwun jazakumullah khairan. Merasa menjadi penguasa, akhirnya menguasai bukan melayani. Padahal takbir itu kan harusnya melayani bukan menguasai. Enak kan cilik teko langsung dientek kene kok. Mana iso menenge gojek-gojek kowe? Nek gojek-gojek kowe serasa ning masjid ae. Nah itu penguasa. Bukan pelayan. Masjidil Haram itu khodim loh Pak. Jadi khodimul masjidaini, pembantu pelayan dua masjid. Syekh Sudais itu kan pelayan dua masjid. Pelayan Pak, pembantu, bukan penguasa. Nah kadang-kadang takmir masjid itu tadi menguasai bukan melayani. Lho cah cilik niku nek wajare ya pelayan Pak, wajare ya nangis-nangis bengok-bengok. Lah nek enten cah cilik mlebet masjid, anteng, salate khusyuk, ndongane tenanan, lah medeni Pak. Lah niku mboten cah cilik. Lah nek cah cilik ya pelayan, bengok-bengok ki ngoten niku. Nah maka wajar jangan dimarahi. Sekali jenengan marahi, besoknya nggak akan lagi mau ke masjid. Kok gak nek masjid to, ayo nek masjid. Ambiyen kok nek gak saiki kok mau nek masjid to. Oh, aku. Nah, maka sejak dari kecil dilayani, nanti besar dilayani lagi. Termasuk takmir tadi, Pak. Dulu Pak Ketua Takmir ketika mau melangkah susah itu ya gara-gara takmirnya sendiri. Pangapunten, SK Bupati itu diberikan 33 orang, Pak. Yang rata-rata guys, kepala Basnas, kepala Kemenak, ini orang Muhammadiyah sepuh-sepuh nih kok. Dan ketika beliau melaksanakan imam digaji, berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju Pak? Yang setuju cuma 3 orang, 30-nya nggak setuju. Pripun perasaannya Pak dimusri 30 orang? Entek-entekan nih Pak. Setiap kali rapat digeder-geder nih jodoh. Dok, kowe iki cano. Kowe iki suksese ngurusi bisnis, kudu ngurusi masjid. Aja mbok padake perusahaan karo masjid. Entek kita Pak. Masjid buka 24 jam. Rasa sing kamu itu menyalip dalam lingkungan, menggunting dalam lipatan gue. Ngeri Pak, saya estu sing semua ngeri kita. Akhirnya nggak bisa jalan. Nah itu waktu itu beliau pengen tadi sama Pak Abdul pengen keluar dari takmir masjid. Aku tak mundur lah. Aku nek pengen perubahan gak ngene iki perubahan gak Pak Anies Baswedan. Aku nek pengen ngene iki asing apik ngene iki gak gelem. Lah wis aku tak mundur wae. Ditelepon sama Pak Dodok Sartono. Sekarang jadi sekretaris jenderalnya PWM. Beliau telepon. Pripun Mas Kusnadi, aku tak mundur ya. Duh, lah gini kok mundur. Lah kae kok anggotane ora manut tok piye? Aku pengen maju malah dihambat tok. Sing anggotane sapa? Ya wong-wong kuwi. Lah ketuane sapa kowe? Lah mosok ketua kalah karo anggota. Ketua cap TP titik-titik mutung. Model ketua apa? Model pimpinan apa? Juga gitu kan sama Pak Dodok Sartono. Lah terus kudu piye? Yo ketua yo kudu tegas, kayak lokomotif kereta api. Kalau sudah berjalan, apa yang ada di depannya ditabrak, apa yang ada di belakangnya ditinggal, selesai. Yo wes, starter langsung personal tunggal digas, sing melu ayo, sing gak melu tak tendangi kabeh. Cuma 3 orang Pak yang jadi takmir masjid. Tapi alhamdulillah bisa membawa Masjid Raya Ampel menjadi perubahan. Setelah 2020 viral, orangnya tambah banyak, masjidnya makmur. Nah, sing sepuh-sepuh kok. Alhamdulillah selamat jali masjidnya makmur. Dan itu biasa sekali Pak. Takmir itu ya memang betul-betul harus kuat. Dino-dino ketemu kalau jamaah, dicelatu, dikomen, dikritik, dionek-onek, itu biasa sekali Pak. Semakin besar masjidnya, semakin besar pula masalahnya. Tidak ingat, sampai sekarang pun kita juga masih banyak masalah. Tapi ya kita jalani sabar. Yo jenenge ngurusi masjid Gusti Allah ya dari surga Pak. Abot nek hadiah iki pas angin nah mungkin masalahnya enteng.
dados sholat. Itu yang tidak nyaman dan itu banyak sekali. Dan itu banyak sekali. Mengajarkan masjid makan-makan, kue dipek-pek jamaah ini kok. Masjid kok model mangan-mangan, model masjid apa wih? Duit infak dipek-pek mangan-mangan. Besoknya ikut makan. Nah itu biasa sekali Pak. Itu biasa sekali. Dino ini konek-konek ini sesuk baru. Wajar dan biasa saja. Dan SOP yang terjadi ini ya karena pengalaman kita. Kenapa kok saya cerita ini kok iso vlog pas? Iya, karena dulu masjid apa ya seperti itu Pak. Sama seperti masjid jenengan bisa yang sekarang ini. Nanti perjalanannya ya sama, ya ditolak sama jamaah, ya susah. Tapi itu memang perjalanan Pak. Digeremengi oleh jamaah. Dan itu biasa, namanya masjid ya seperti itu. Banyak tantangannya. Engkau kurang babakan duit barang di Masjid Raya Al-Falah itu kan masjid saldo nol, bahkan minus Pak. Karena sudah sudah bekerja sama dengan mahasiswa. Itu pun juga dikomen sama jamaah. Masjid kok minus, masjid kakek duit di komen, minus ya di komen. Dan itu biasa saja. Itu ya memang resiko kita jadi pengurus masjid Pak. Nah memang pengurus masjid harus tebal-tebal telinga nih Pak, lapang-lapang dada. Memang harus seperti itu. Banyak yang nggak nyaman. Ngerti-ngerti dicedaki oleh jamaah. Mas, piye to maksudmu ini? Sing sitok karepe kajian nih kok, sekate ditutup, sing sitok sekate pengen dibuka. Dan itu biasa. Dionek-onek iki yo. Nggih, besok kami izin nanti kami perbaiki besok. Ya itu, kan saya kan jadi pelayan mereka. Bukan kakek lambe ya itu. Ya sabar. Ini ngurusin masjid. Ya iya. Jadi di kesel Pak, wis ngurusi jamaah ora ngurusi jamaah rene, ngono dihendak-hendak iki ya pengine ya cakep. Tapi kan ya jenenge pelayan dinikmati. Kita kemarin sampai mau buat tulisan Pak. Selain donatur dilarang ngatur. Sampai kakek ambil ngomong wah, kakek ambil gawe tulisannya ojo enggak malah produktif. Jadi sing sabar. Tapi yang paling sulit memang itu Pak, bukan jamaahnya. Jamaah itu bisa takbirnya bareng-bareng. Yang paling sulit tadi menyamakan persepsi antar takbir masjid tadi. Yang jadi musuh jenengan itu bukan jamaah, tapi takbirnya diri. Takbirnya yang gak pengen maju, takbirnya pengennya yang menutupi wae, rasa sing dan itu. Nah itu, jadi masalahnya yang utama itu adalah takbir masjidnya. Cara untuk menyamakan persepsi lagi-lagi caranya adalah makan. Rapat itu Pak, jenengan rapat berapa kali dalam 1 bulan? 1 tahun 2 kali, masa durung Idul Adha atau sak durung Idul Fitri. Ngono masjidnya pengen maju. Yo ora iso. Rapat itu ya yang sering Bapak Ibu. Mas nek rapat sering itu Mas biasanya nek sing teko terkadang Bapak Ibu diajak rapatnya jangan di masjid, rapatnya di restoran yang enak. Saya itu biasanya nek rapat ke masjid itu kan takmire 20 ngoten ya, sing makan kan wong 7, wong 8 ngoten. Nah, dipindah ke restoran. Oke lah yang berangkat lebih daripada 100%, anak bujurnya di bawah. Itu sesekali tidak apa-apa untuk mendekatkan mereka. Biasanya pada masjid itu, wah mungkin gontok-gontokan, orang dampingnya foto. Ini keputusan ada restoran cepat. Pokok mangan sih, warga keputusan. Manut lah, sekali. Kadang-kadang memang harus seperti itu. Harus ada yang beda. Suasananya harus beda. Nah itu harus ada terobosan-terobosan seperti itu. Semoga bisa menjawab. Yang kedua tantangan Anda. Saya nambah sedikit saja. Tadi sudah disampaikan sama beliau Mas Muhammad siapa tadi saya lupa. Beliau 8 hari kemarin
di Masjid Raya Al-Falah belajar tidur di Masjid Raya Al-Falah. Waktu itu banyak peserta-peserta itu komen, jadi dikritik kita habis-habisan, bayar juta, bayar larang, mosok turune neng lantai masjid ini, mau dikai fasilitas koyok ini, silah ke sikil ke silah. Setelah 8 hari mereka tidur di masjid itu Pak, akhirnya ya Allah rasanya gak pengen balik kan. Yang kritik itu Pak langsung bilang pengen turun neng masjid ini baik gak mau. Jadi kita biasa sekali Pak. Mereka kalau belum paham tentang maksudnya itu biasanya ya komen seperti itu. Setelah itu, oh iya ya, kenapa kok tidurnya tidak di rumah? Kenapa tidurnya kok tidak diinapkan di hotel? Kita ada uang Pak untuk menginapkan orang-orang itu, para pemakmum masjid. Kita mau memuliakan. Cuma nek tidurnya di hotel, apa bisa merasakan vibe suasana yang ada di masjid? Gak akan bisa. Ya jenengan harus di situ tidur dulu, ngerasake oh rasanya itu mikir iki piye, penak ora. Ya enek nuansa cokotinya, mau enek nuansa kademen, ya itulah di masjid. Sudah menyatu dengan masjid, nah baru. Terus akhirnya teman-teman yang dari batch pertama kademen, alhamdulillah kan kami dikasih tempat tidur di sini. Padahal di sana nih kalau langsung komen, iki opo masjid pelatihan kok didokotnya nih kok serambi, silah kalau sikil kalau silah. Terakhir malah nggak mau pulang. Ini kan iya. Nah untuk anak-anak muda itu resepnya kalau di Al-Falah itu 6I Pak. Tapi ini sudah sempurna, sudah komplit. Biasanya kan jenengan untuk kabupaten 6I itu nasi, wifi, kopi, rekreasi, gaji, dan dicarikan istri. Ini yang paling penting. Nah, jadi nek boten saged, paling boten enak kali nasi sama wifi. Cah nom niku sing penting wetenge larat HP-ne muni. Nah, maka kasih fasilitas itu. Masjid pasang wifi Pak. Setelah itu adakan konsumsi snack apa. Nanti biasa anak-anak muda. Nanti kalau sudah senang lagi nanti diajak rekreasi, futsal, jalan-jalan, dolan ke sana, dolan ke sini. Yang sudah serius dikasih uang saku, yang lebih serius lagi kasih gaji. Wis mapan kaget goleke bojo, maka di Masjid Raya Al-Falah ada biro konsultasi jodoh. Atau mereka ada biro konsultasi jodoh. Sing pengen golek bojo, sing pengen nambah bojo ya mereka. Mereka. Ya itu untuk anak-anak muda. Anak muda niku Pak Komandan, semoga nanti bisa di Wani nambah Mas. Kalau tadi caranya itu tadi awak dhewe niku Mas wis bagi-bagi panganan Mas. Dino wis bagi-bagi panganan ning coco. Ning bangkrut iki tak kiri. Piye cara? Nah itu tinggal manajemennya sebenarnya. Manajemen untuk penggalangan dananya yang bagus. Contoh ngeten. Sholat subuh, suhi itu Pak, subuh susu jahe itu di Masjid Raya Al-Falah itu dibuat jamaah itu nyaman sekali. Sholat subuh, enten sholat tahajud, ya mau sholat tahajud, sholat subuh kan sudah vibe suasana sudah menyenangkan, karpetnya sudah disemprot parfum, jadi wangi, empuk, sound sistemnya nyenengke, iklannya cak nom-nom, sholat subuh, khusyuk tenana, berniku enten ngaji nih boten sunggal-sunggal, ngajinya ustadznya yang mimpin. Jadi ustadz yang domik, sing liyane ngaji. Kan akhirnya jamaah seneng Pak. Soalnya apa? Ora ketok salah. Nek kok ngaji sunggal-sunggal, sesuke mlayu mesti. Nek ngeten kan, oh, kula ngaji jenengan ngaji. Kan jenengan arep suarane kaya piye ngalor ngidul dalan kan gak ngerti. Ngertine kula. Soalnya sing mlebu ning mik kula. Wah itu jamaah ternyata cocok Pak. Pun bar niku enten tausiah 15 menit, ada sholat syuruk, enten susu jahe. Kalian godhog-godhogan mau, godhog-godhogan sarapan. Ya Allah, ning kiri-kiri wis iso sholat tahajud. Wis difasilitasi ibadah. Iso ngaji bareng, iso itu ilmu bareng. Lah entuk sarapan bareng. Niku Pak, nek pun ngoten niku, kota infak jenengan puterke, gak mungkin Pak nek boten enten boten ngeboke, mesti ngeboke. Kok iku Pak mereka? Isi ya Allah, aku awet isu diurusi karo mesin ini.
sekali subuh kita dapat 1,8 juta satu hari gara-gara itu. Nah itu harus ada manajemen penggalangan dana itu. Kita undang dokter air dalam, kita undang PRN dari depan kita sambut, silakan bunda diantarkan, nanti tempat duduknya sini ya bunda, dikasih snack satu-satu. Yang hadir berapa waktu? 5.000 orang. Undang beliau, habisnya berapa? 30 juta penggalangan dana sebelum acara ditutup atau baru awal itu masuk. Nah setelah itu disampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di Masjid Raya Al-Falah sudah ada fasilitas banyak, ada teh jahe gratis, ini anak-anak muda yang melayani panjenengan tadi dan lain sebagainya, dibuat nuansa yang bahagia, nanti memuncak itu pucuk del. Bapak Ibu, alhamdulillah Masjid Raya Al-Falah ini sedang bekerja sama dengan PP Muhammadiyah untuk membuat kegiatan dan program. Semakin banyak masjid-masjid ini mau makmur, semakin banyak pula marbot-marbot yang pengen direkrut, dan kita bingung untuk merekrut marbot-marbot. Maka kita buat pelatihan marbot Masjid Muhammadiyah yang sekarang baru dibangun gedung yang di sini. Insya Allah Bapak Ibu yang mau wakaf, yang mau infak masuk ke dalam sini semua. Dan setiap kali gedung itu digunakan teman-teman marbot, pahalanya mengalir kepada panjenengan semua. Mari Bapak Ibu kita bersolat bersama-sama. Sholatullah muter kota infak belum itu sudah juta. Maca sholawat itu kalau di komen ya kayak wong NU encen wong NU. Tapi untuk menarik hati biar betul-betul teratnya, biar betul-betul dalam, kadang-kadang perlu seperti itu Pak. Dan itu seperti itu pas ketika saya sholawatan itu, waktu itu datang dari PP Muhammadiyah Pak Jamaluddin. Wah, kayak kaderku sama NU kayak enggak Pak, jos ya, digaret dari Muhammadiyah. Nah, niku Pak Mahat. Dari PP kadang malah ACC. Oh, HP ini mesti saya apa lagi? Muhammadiyah tapi sholawatan nih. Beda sholawatan. Manajemen penggalangan dana itu nanti ada pembelajarannya lagi Pak. Pokoknya yang penting itu berbanding lurus Pak. Kenyamanan jamaah berbanding lurus dengan dana infak yang dikeluarkan sama jamaah. Semakin jamaah nyaman, semakin dananya banyak. Nek jamaah nggak nyaman, ya sudah, nggak usah berharap infak yang banyak. Yang terakhir dari beliau, merawat jamaah tadi, memaintain jamaah dan donatur. Jamaah itu senang yang baru-baru Mas, maka buat program yang baru terus, harus kreatif terus, inovasi terus, membuat terobosan yang baru terus. Setelah ini nanti apa lagi? Nah, saya cocok inovasi terobosan baru itu dengan Pak Abdul Mufti lagi. Harus ada orang-orang yang seperti ini. Itu yang buat ide inovasi biar enggak bosan ke masjidnya. Ada yang baru terus. Oh ini enek sing anyar meneh. Bar enten kambing guling, oh terus anyar meneh. Nasi kebuli, oh terus anyar meneh. Oh terus apa meneh? Harus ada inovasi baru sehingga apa? Ada jamaah yang masuk, menambah jamaah baru dan merawat jamaah yang lama. Jadi ya kajian, tapi sekali ada kegiatan euforia, bazar kah, digratiskan kah, atau apa kan gitu. Itu untuk merawat jamaah. Di Al-Falah kan ada kajian miras, kajian minyak dan beras. Setelah ngaji dikasih minyak sama beras. Nah itu termasuk kajian yang euforia dan itu merawat jamaah. Sekarang Pak, dulunya mereka ini cuma mendengarkan kajian seperti ini selama 2 jam, selesai nanti dikasih minyak sama beras. Kalau sekarang kajiannya cuma 1 jam, setelah itu pembelajaran ngaji, baca tulis Quran, ngaji, alif batak, ayat sing Iqra 1 sampai di Al-Quran, dibuat halakoh. Wah, ini ternyata tambah seru lagi, dan tidak hanya mereka sekarang mendengarkan saja, tapi praktek untuk belajar ngaji. Nek pun biasanya Pak, nanti kehidupan mereka akan meningkat.
Guys, piye ngaji nulis ning masjid, membenahi bacaan Al-Quran, pasti toh Allah akan tingkatkan kehidupannya. Kok nek wis meningkat, nah sekarang sudah banyak orang, Mas aku wis gak usah dikei beras Mas. Lah, pripun Pak? Lah, alhamdulillah aku kok tak sing nyumbang beras bae Mas. Jadi meningkatkan jamaahnya nanti caranya seperti itu. Buat program inovasi baru. Masjid jenengan nanti di riset apa ya kita sing apik, sing anyar, sing apa. Buat program lagi. Termasuk itu Mas, menambah jamaah lewat media sosial. Saya yakin kalau masjid raya sudah ada timnya. Nah, yang bapak-bapak ini kan pasti bingungnya nanti tim mudanya, yang media sosial siapa, yang ini siapa. Nah, kalau masjid raya sana, insya Allah sudah bisa. Nanti ada waktu saya tak main ke sana Mas, saya pengen lihat. Matur jazakumullah khairan katsiran. Mungkin cukup itu Pak Bu. Waktunya sudah nggak? Oh, ada lagi. Di akhir melaksanakan sholat, menunaikan zakat infaknya. Yang kelima adalah tidak takut, tidak khawatir kecuali hanya kepada Allah. Ini toh yang dikhawatirkan. Bukankah Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran? Itu nanti yang jadi masalah. Mesti takmir banyak yang khawatir. Maka Allah menyatakan jangan khawatir kecuali hanya kepada Allah. Mindset lagi nanti Pak. Termasuk saya yakin betul sama seperti yakinnya di Masjid Raya Al-Falah. Kok ada takmir masjid berani tahu-tahu enek omake regane 400 juta tak tuku nih. Saya yakin betul kok ketuku bakal ketuku. Itu sama dengan Masjid Raya Al-Falah. Glundung ke napa niku karpet. Pak, niki nek tumbas karpet harganya berapa? Dari toko Solo harganya 200 juta Mas. Sik Mas, nek seumpamane pasang sip kok tak bayar carry itu rong bulan. Oh boleh, ya sudah pasang dulu. Pasang, glundunge teng niku pasang. Mau sholat Jumat, nyampaikan alhamdulillah jamaah karpetnya baru nggih. Sholatnya tambah nyaman nggih. Sujudnya tambah enak nggih. Alhamdulillah jamaah ini belum dibayar. Monggo jamaah yang mau berwakaf, berinfak dan lain sebagainya nanti bisa menghubungi takmir masjid. Insya Allah siapapun jamaah yang mau mewakafkan masjid, mereka sholat di masjid, sujud di karpet ini, yang mewakafkan duitnya untuk beli karpet, pahalanya mengalir setiap kali orang bersujud di karpet. Cuma gitu aja kita menyampaikan sebelum sholat Jumat itu Pak. Setelah selesai sholat Jumat ya sudah selesai. Jamaah langsung wis enek kelihatan nyotok terus dipakai di situ langsung oh ya wis aku Mas 60 juta, aku Mas 50 juta selesai. Sound system juga demikian, harga enggak sampai 200, 120 juta. Pasang dulu ya Mas, nanti pas ketika selesai Ramadan nanti kita bayar. Pas ketika taraweh di tengah-tengah bulan itu kita undangkan imam dari Solo, suaranya bagus, merdu, lembut. Ketika diimami tarawih beliau semua jamaah nangis. Closing Pak Bos naik ke mimbar menyampaikan jemaah gimana suara imamnya bagus, sound systemnya nyenengke, wah bagus banget Pak Bos, gemanya kena, wah nyenengke banget. Jemaah sound systemnya urung dibayar, monggo sama-sama dibayar. Selesai Pak, malam itu juga selesai 120 juta. Jadi kok ada takmir masjid, aku titip karpet ya, malah di grup genanya terus guys. Iku marai gak maju-maju gini kok malah. Niku kan saatnya sih, aku tak titip dulu deh. Tak iman sih baik. Kok nek ini? Khawatir kan? Jadi nek wis khawatir, nek wis ragu-ragu ya sudah, rezekinya gak datang. Rezeki itu datang pada orang yang yakin, bukan yang khawatir. Nah, separuh-separuh tak ada masjid cek ragu, cek khawatir ya sudah. Ngono terus mungkin. Saya, seneng banget kemarin pas aku tuku 600 juta itu. Wah kelihatan orangnya yakin. Ketemu. Saya yakin betul itu. Jadi gitu, takmir masjid Bismillah. Duwe Gusti Allah bingung. Nah ini masalah mindset lagi, masalah keyakinan lagi. Cuman ya memang kadang agak berat ketika belum dilatih.
Ya itu tadi karena jenengan belum melatih, akhirnya ya bisa kena ora ya. Ragu, wah deg-degan dan lain sebagainya. Wong kadang-kadang Gusti Allah niku nek ngekeki pitulungan Pak, nek pun mepet iki lho, nek pun ketik-ketik meh mati nih kok lagi ditulung. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Pak Kiai Jazir itu ditawari ada rumah sakit harganya 25 miliar 500 di Yogyakarta, mau dijual pada orang asing. Didatangi sama Pak Kiai Jazir, kenapa kok dikasih ke orang asing? Lah emang sampai wani nuku masjid sing nuku, emang masjid duit Gusti Allah akeh duwite. Oh iya wis, tak tekan kontrak. Pak Kiai Jazir ngirim nang grup WA. Alhamdulillah sampai Masjid Jawa kan. Masjid Jawa Raya sekarang sudah membeli tanah harga 25 miliar 500 juta. Alhamdulillah sekarang sudah punya 50% niat, 50% doa. Ngeri ya. Memang levelnya beliau itu tidak seperti kita. 25 miliar Pak. 1 bulan dikasih kurun waktu 1 bulan. Wes puter Pak Kiai Jazir. Wah, alhamdulillah sampai hari ke-25 itu belum dapat. Bingung kan beliau. Wah, iki piye? Ya seperti itulah manusia, Pak. Bismillah yakin walaupun dalam usaha nanti terpunting-punting, bingung dan lain sebagainya. Tapi yakin bahwa Gusti Allah pasti nolong. Di hari ke-26-nya beliau ditelepon sama orang Surabaya dari YDSF, Pak Kiai Jazir. Pangapunten nggih, kami tidak bisa meminjamkan duit 25 miliar. Beliau kan mau pinjam dana bank Pak. Oh wis mentok iki gak iso iki. Wis tak jeleki ning bank wae. Telepon sama Surabaya, Pak Kiai Jazir kita nggak bisa ini meminjamkan duit 25 miliar. Kita bisanya ngasih duit 25 miliar. Oh ini tak kasih, nanti dijadikan badan usaha milik masjidnya Jago Karya. Selesai Pak. Itulah Allah itu seperti itu Pak. Di luar nalar kan Pak, yo memang masjid itu Pak. Ngurusin masjid itu otaknya tinggal di rumah Pak. Ke masjid bawahnya iman. Jangan pakai otak, pakai hitung-hitungan terus. Ya nggak jadi Gusti Allah mau dihitung-hitung. Sampai sekarang Masjid Raya Al-Falah itu minusnya sampai 150 juta Pak. Nyantai kita. Ya sekolah ya dibukti kalau Gusti Allah. Tapi tetap terus berikhtiar. Jadi seperti itu. Ada hal yang tidak bisa kita ubah, ada hal yang bisa kita ubah. Takdir itu milik Allah, tapi usaha itu milik kita. Sudah, kita usaha semaksimal mungkin, pasrahkan ke Gusti Allah. Usaha program dibuat program yang semenarik mungkin, seprofesional mungkin. Nah itu sebagai usaha kita. Nah, nanti entah kegiatannya lancar, sukses atau tidak, boleh itu urusannya Gusti Allah. Ngoten. Jadi garis kita sudah ada, batas-batas kita ini sudah ada. Oh ini batasnya manusia, oh ini batasnya Allah. Begitu. Maka sudah terjawab ya Bapak. Nah untuk napa niku untuk masyarakatnya tadi biar takbir dengan masyarakat. Oh perbedaan antar imam. Jadi itu ada yang salah dulu, saya tidak. Jadi ketika saya disuruh imam saya nggak bersedia karena mereka rombongan sholat turun. Oh, betul. Dan masjidnya Masjid Muhammadiyah atau tidak? Masjidnya yang bangun ketuanya kami. Oh, dari Muhammadiyah. Sekali lagi kalau daripada tidak imam dia tapi mending aku gak imam itu apa gawan dosanya wong Jadi nyata Pak. Itu untuk masalah imam itu kan nyata nanti biar tidak jadi. Ada struktural kan Pak? Struktur takmir masjid ada.
tapi tak berfungsi. Aduh, masalahnya komunikasi. Contohnya saya berikan karpet digulung. Yang berikan dari pusat. Ini maaf sebagai masa dalam gulung. Nah ini kasihan yang betul. Saya bentar, ini kan masalah yang lain, masalah takmirnya tadi loh, struktur takmirnya tadi. Ada. Fungsi. Bon. Sementara saya mau memfungsikan apa? Maka gentos mawon takmir siapa? Kita mawon gitu. Oke, kalau loh, gimana? Terus pengurus masjid yang tidak pernah mau ngurusi masjid malah itu biasanya malah menjadi penghambat masjid. Itu memang sudah rumusnya seperti itu. Pengurus kalau tidak aktif di masjid biasanya jadi penghambat. Nah, pemelih itu takmir itu kan yang tertarik. Setunggal takmir masjid, nomor kali takmir WA. Di sini mau protes neng WA atau takmir masjid itu biasa. Nah, takmir yang model seperti itu nggak diganti orang. Ini gue marahi rusuh. Orang tahu naik masjid bisa dimungkinkan lambe. Nah, terus seperti itu. Untuk permasalahan seperti itu nanti pasti Pak. Bapak Ibu sub masalahnya lebih banyak dan itu harus dipelajari lagi. Tidak hanya sekedar itu tadi, yang satu sholatullah, yang satu tidak sholatullah. Terus ini bagaimana caranya? Nah itu nanti masalahnya lebih besar lagi. Tidak hanya itu toh. Kalau nanti diambil itu toh nggak adil cara memecahkan masalahnya. Seperti itu. Nah, terus kalau di masjid kami sih nyata ya Pak ya. Sesuai dengan SOP Al-Falah dan mampu ya sudah. Bahkan imam-imam itu Pak, kalau seandainya ada Pak Asatid lebih ngeri lagi, kiai mungkin dari kiai NU lebih ngeri lagi ilmunya dan lain sebagainya, kami persilahkan. Sing suaranya apa, sing pinter kira, monggo, kami mundur. Cuman ada SOP-nya Pak, nanti tetap ya Pak, amalannya pakai amalan Muhammadiyah. Bismillahnya disirkan, tetap kita kasih itu Pak. Tapi kadang-kadang mereka keceplosan Bismillah, ya betul nopo-nopo. Itu jamaah sudah paham. Oh ini memang imam tamu bukan imam pakem di sini. Jadi seperti itu. Tetap kita kasih SOP. Nah setelah selesai sholat biasanya mereka zikir. Nah kita yang kasih nanti nggak zikir nih Pak. Biasanya kalau imam-imam singkus pinter materi itu tidak perlu disampaikan Pak, mereka sudah tahu sih. Yo aku ki naik masjid Muhammadiyah, gak mungkin aku ini. Saya sudes itu loh Pak, saya sudes itu. Kalau di Madinah Mekah kan nggak pakai Bismillah. Ketika di Istiqlal kan pakai Bismillah. Jadi sudah paham. Biasanya ngomong sing pinter makan itu. Loh saya ini yang menyesuaikan Pak. Kalau di masjidnya NU ya saya tetap pakai Bismillah, saya tetap pakai dikiran. Untung aku suka NU, jadi aku ngerti Pak. Pinter lah, dikiran Pak. Sampai mau NU belum ada. Padahal kalau tabligh Muhammadiyah Muhammadiyah dados semacam itu kalau di amalan tidak masalah ataupun pamannya ngisi kadang-kadang ya Pak, kadang-kadang ini sebenarnya menjadi curhatan kami di Masjid Raya Al-Falah. Itu sering kami dikasih kritikan terkait dengan pembicara. Kok pembicaranya lebih banyak dari yang lain daripada dari Muhammadiyah. Waktu itu, pas ketika dikritik seperti itu, kita gregetan dan kita jawab. Bapak-bapak PDN, kalau seandainya panjenengan kok longgar, bisa ngisi, jenengan yang ngisi. Jangan cuma ngasih kritik tapi jenengan buatan yang menjawab. Terus piye? Langsung saya tunjuk seperti itu. Pak Pangapunten, kita itu kok undang dari teman-teman jamaah tabligh, undang dari ini karena kita nggak ada yang ngisi. Nah jenengan ada waktu mau setiap subuh ngisi di Masjid Raya apa? Mboten apa-apa kalau pakai jenengan mundur, mboten Mas. Nah ya wes rasa kritik. Termasuk khotib pun juga demikian Mas. Ya sudah, khotib kita ganti-ganti. Ya kadang dari PDS, kadang dari PCNU, kadang dari apa? Ya karena memang
demikian seperti itu Pak. Kalau seandainya dari PDM mampu untuk masukkan jadwal seluruh teman-teman PDM semuanya dipegang Muhammadiyah, tidak masalah. Tidak masalah kan. Cuman kadang-kadang itu bapak-bapak kan sudah ada jadwal di masing-masing tempat, nggak bisa meluangkan waktu di sini, ya sudah. Memang seperti itu, ya kita harus ambil kebijakan seperti ini. Mereka pembicara pun juga tidak pernah menyampaikan tentang sesuatu yang berbau dengan perbandingan mazhab, politik dan lain sebagainya. Yang penting kan itu kan, ya sudah selesai. Yang disampaikan kan tentang sirah nabawiyah, tentang ya setiap hari tidak boleh husnudon, tentang keikhlasan, tentang tazkiyatun nafs, kan seperti itu. Dan itu kan semuanya rata-rata ngomongnya sama Pak, nggak ada perbedaan. Nah terus itu curhatan kami di Masjid Raya Al-Falah, dan itu curhatan level tinggi Pak, masalahnya masalah besar. Jadi semakin masjidnya besar, semakin masjidnya makmur, pasti masalah-masalah seperti ini nanti muncul. Sing sitok pengen ini, sing sitok pengen ini, sing sesepuh pengen ini, sing cangkem pengen ini, itu biasa saja. Mungkin yang bisa dalam sampaikan, mungkin cukup itu yang bisa dalam sampaikan. Bapak-bapak sudah jam 11